Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fatimah Zahroh, NIM A510170179. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bulu tangkis. Ada pengertian, sejarah, ukuran lapangan bulu tangkis, peraturan bulu tangkis, cara memegang raket, posisi badan atau sikap berdiri, teknik dasar, dan yang terakhir manfaat permainan bulu tangkis. Langsung saja, pengertian bulu tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Sejarah bulu tangkis. Ada yang berpendapat bahwa bulu tangkis berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok mempunyai permainan bernama Jianzi, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton menjadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Ukuran lapangan bulu tangkis. Bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau BWF. Untuk ukuran lapangan standar PBSI, panjangnya 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,5 meter, jarak garis servis ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter untuk permainan tunggal. Adapun untuk ukuran lapangan standar BWF, panjangnya 13,4 meter untuk permainan tunggal dan ganda, sedangkan lebarnya 5,18 meter untuk tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, perlengkapan bulu tangkis, raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm
dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan kok antara 6,74. Yang kedua, jumlah pemain tunggal yaitu satu bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Yang ketiga, penentu awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3. Maksudnya pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 dengan 20, maka pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran. Menyentuh net saat memukul kok. Raket menyangkut di net. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul, tetapi jatuh di area sendiri, maksudnya tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Posisi badan atau sikap berdiri. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu, lalu agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Kemudian tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Bisa dilihat dari gambar di PPT ini. Kemudian teknik dasar. Teknik dasar footwork, gerakan pada kaki. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh di area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan.
smash. Pada teknik smash, pukulan dilakukan dengan tenaga penuh dan kok harus mengarah ke bagian bawah area lawan. Pukulan ini biasanya digunakan saat posisi menyerang dan bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan, dan teknik ini lebih baik jika dilakukan dengan lompatan yang tinggi, sehingga kita mendapatkan posisi pukulan yang sempurna. Selanjutnya ada drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Overhead. Satu-satunya cara jika ingin melakukan teknik ini adalah dengan memegang teknik forehand. Hal ini dilakukan karena kok berada jauh di belakang posisi kita. Pukulan ini dilakukan seperti gerakan melempar. Lalu ada lob. Teknik lob dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun menjadi cepat lelah. Drift. Drift adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Netting. Netting adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit karena membutuhkan akurasi yang tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang terakhir, manfaat permainan bulu tangkis. Yang pertama, baik untuk kesehatan jantung. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, menguatkan otot dan persendian. Yang kelima, melatih otak. Yang keenam, meningkatkan kesehatan paru. Yang ketujuh, mengatasi stres. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.